Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Habib, NIM 2124167. Dan saya Zikri Hidarida dengan NIM 2124171. Di sini kami berdua akan berdebat membahas tentang perubahan atau pembaharuan Islam di Turki, terkhususnya itu pada tokoh Kemal Atatürk, yang mana video ini kami bikin untuk memenuhi tugas akhir semester SPI 3 dengan dosen siapa? Bu Kori. Bu Kori Lili Muslim. Oke, kami akan berdebat akademik tentang Mustafa Kemal Atatürk. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, Kemal Atatürk adalah tokoh yang membangun kembali Turki setelah keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah, yang mana pada saat itu Turki berada dalam kehancuran, yang mana posisinya terpecah dan terancam oleh kekuatan asing. Maka pada saat itu Kemal Atatürk memimpin perang kemerdekaan Turki, yang mana itu pada tahun 1919 dan sampai pada tahun 1923, dan perang itu berhasil menyelamatkan wilayah inti bangsa. Reformasinya yang dilakukan oleh Kemal Atatürk ini berhasil menciptakan Republik Turki yang modern, sekuler, dan terpusat. Ia juga melakukan perubahan besar seperti penghapusan khilafah pada tahun 1924, reformasi pendidikan, adopsi alfabet Latin, dan pembentukan hukum sipil negara yang lebih rasional. Dalam buku Dia juga dijelaskan bahwa Kemal Atatürk ialah kunci dari Turki modern, yang mana dengan cara nasionalisme Turki. Dan dalam buku Akudinata juga dijelaskan bahwa Kemal Atatürk adalah tokoh utama yang membawa perubahan Turki ke arah modern. Ya, dengan demikian bisa dikatakan bahwa Kemal Atatürk ini adalah tokoh utama yang membangun fondasi Turki modern dan juga mendapat julukan Bapak Turki modern. Saya sangat setuju dengan Anda, tapi kita harus lihat ke belakang bahwa Atatürk itu pernah membuat luka negara Turki. Dalam buku Samsudin Amin yang berjudul Islam Kontemporer itu disebutkan bahwa banyaknya terjadi otoriter atau bersifat memaksa pada zaman Atatürk. Seperti kita tahu dihilangkannya institut keagamaan seperti madrasah, kehancuran simbol Islam, dan membatasi tradisi Turki yang membuat kegelisahan pada masa itu. Jadi saya kurang setuju dengan pendapat Anda tentang itu. Namun dijelaskan, dipertegas lagi oleh bukunya Muhammad Abdul Karim yang berjudul Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Di sana disebutkan bahwa terjadinya sekularisme pada masa Atatürk yang menyebabkan kegelisahan pada masa itu. Memang benar, kebijakan Kemal Atatürk ini bersifat cepat dan tegas. Tetapi kita harus kembali memahami sejarah. Di dalam karya Bedriyat yang dijelaskan bahwa Turki pada saat itu berada dalam hama kehancuran total. Tanpa perubahan yang mendasar dan cepat, Turki ini terancam akan hilang dari peta politik dunia. Maka Atatürk melakukan perubahan yang mendasar dan cepat. Namun perubahan itu bukan bermaksud untuk memusuhi agama, tetapi agar negara tidak terpolarisasi dan dikendalikan oleh kelompok religius tertentu. Reformasi pendidikan itu dimasukkan untuk mempercepat akselerasi literasi dan modernisasi Turki pada saat itu, agar Turki ini tidak ditinggalkan dengan negara lain. Memang betul pendapat saudara. Tapi dalam buku karya Samsudin tadi bahwa itu masih membuat luka dari negara Turki dan membuat Turki itu seperti berorientasi pada barat-baratan. Nah, itu yang menyebabkan saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Jadi Turki itu kehilangan jati dirinya. Ya, dengan demikian kita lihat hasil dari langkah Atatürk ini, seperti reformasi pendidikan, menghapus khilafah. Mungkin bisa dikatakan dari posisi positifnya, tapi negatifnya saya tetap kurang setuju. Ya, Mungkin itu bisa diterima dalam pendapat kita kali ini. Bukan menerima?